Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar Riskanto. Hari ini saya akan membawakan presentasi berjudul penyelesaian soal simulasi Monte Carlo dengan studi kasus penerapannya dalam PLTA Mini Hydro. Apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo adalah metode matematis yang digunakan untuk memprediksi hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisis data masa lalu dan mensimulasikan berbagai skenario masa depan. Misalnya untuk memperkirakan penjualan produk atau dalam konteks kita hari ini memprediksi daya listrik dari PLTA. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita tuh sering banget pakai simulasi Monte Carlo tanpa sadar. Contohnya, waktu ujian, kan kita suka mikir, kalau dosennya ngasih soal bab 2 aman, tapi kalau bab 4 bahaya. Nah, kita kayak lagi bikin simulasi sendiri, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan bedanya. Kita nggak pakai rumus, kita cuma pakai feeling. Bedanya Monte Carlo dia nggak ngandelin feeling, tapi statistik dan komputer. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Kegunaan simulasi Monte Carlo memiliki banyak kegunaan, yaitu mensimulasikan ketidakpastian, mengestimasi nilai yang rumit dihitung langsung, membantu analisis risiko dan keandalan, dan tentunya untuk pengambilan keputusan berbasis data. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Rumus Monte Carlo dalam PLTA. Dalam konteks PLTA, daya listrik dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan efisiensi sistem dikali massa jenis air dikali G atau gravitasi bumi, I atau debit airnya, dan H adalah heat atau tinggi jatuh air ini. Nah, coba bayangin ya, kita punya sungai deras di desa, tapi listrik masih biarpet. Padahal aliran air itu sebenarnya bisa diubah jadi listrik. Nah, lewat simulasi Monte Carlo, kita bisa memperkirakan potensi energi dari debit air yang berubah-ubah itu. Dengan data yang cukup, kita bisa hitung sebelum membangun, jadi nggak rugi investasi. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, contoh soalnya. Nah, kita ambil contoh soal sederhana ya. Sebuah PLTA Mini Hydro memiliki spesifikasi sebagai berikut. Heat atau tinggi jatuhnya 30 meter, efisiensi sistem atau N ini 85%, massa jenis air 1000 kilo per meter kubik, gravitasinya atau G 9,81 meter per second kuadrat, debit air antara 2 meter kubik per detik sampai 4 meter kubik per detik. Pertanyaannya, berapakah estimasi daya rata-rata yang bisa dihasilkan? Nah, lanjut ke slide selanjutnya tentang penyelesaian soal. Nah, langkah pertama,
kita menentukan tentang debit air 2 sampai 4 meter kubik per detik. P-nya tadi ini N-nya dimasukkan dikali 1000 dikali 9,81 dikali Q dikali 30. Hasilnya 249.525 dikali Q dalam kilowatt. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Langkah kedua kita mengambil sampel acak atau acak. Ini angkanya ini bisa berubah-ubah ya, tergantung selera ini. Nah, ini Q1 2,1, Q2 3,7, Q3 2,8, Q4 3,3, Q5 2,4. Kenapa kok acak? Karena di dunia nyata debit air itu berubah-ubah. Kalau musim hujan kan deras, kalau kemarau kering. Nah, simulasi Monte Carlo justru menggunakan keacaan itu sebagai kekuatan. Dia bukan cuma ngitung satu nilai, tapi banyak kemungkinan. Jadi lebih realistis. Nah, kita ambil 5 aja, 5 sampel acak ini. Baik, lanjut ke langkah selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, setelah tadi ada ini, isinya sampel acak debit air ini, kita mencari daya untuk masing-masing sampel. Tinggal kita kalikan aja 249,525 dikali Q1. Sampelnya P1 hasilnya 524 dan Q2 hasilnya 923,2, Q3 2,8 kali 249,525 hasilnya 698, dan yang keempat ini 3,3 dikali 249,525 hasilnya 8234, dan yang terakhir 2,4 dikali 249,522 hasilnya 5989. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu langkah keempat, menentukan rata-rata daya. Nah, setelah kita tadi menentukan masing-masing daya pada V1 sampai V5, kita jumlahkan semua untuk mencari rata-rata dayanya. Kita jumlahkan semua dari hasilnya ini tadi. Hasil ini ditambahkan semua, dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya sampel. Ini 524 ditambah 923,2 ditambah 698,7 ditambah 8234 ditambah 598,9 dibagi 5. Nah, ketemunya 3568,2 dibagi 5 dan hasilnya ini 713,64 kilowatt. Nah, hasil akhirnya 713,64 kilowatt. Dari ini tadi sudah dapat kita simpulkan ya, bahwa dari perhitungan tersebut kita bisa simpulkan bahwa simulasi Monte Carlo adalah alat yang sangat bermanfaat untuk memperkirakan daya listrik dari sumber energi alam yang tidak pasti seperti PLTA mini hidro. Nah, dengan metode ini kita bisa merencanakan pembangunan energi terbarukan dengan lebih tepat. Nah, sekarang kalian bayangkan kalau semua desa di Indonesia yang punya sungai kecil bisa
menggunakan metode ini. Kita bisa membantu Indonesia lebih mandiri energi dan sekaligus lebih ramah lingkungan. Simulasi sederhana ini bisa berdampak besar di masa depan. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana simulasi Monte Carlo bisa diterapkan dalam dunia nyata, terutama di bidang energi. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.